Pada pengajian-pengajian kita yang lalu, kita membicarakan tentang tazkiyah atau proses pensucian diri yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Quran, pensucian diri kita itu pertama-tama dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah lah yang mensucikan diri kita. Seperti di dalam doa yang sering kita ucapkan pada akhir pengajian kita, Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang sebaik-baiknya mensucikan diri. Atau dalam surat An-Nisa, balillahu yuzakki man yasha, tetapi Allah mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Dan pensucian, Allah mensucikan diri kita pertama-tama dengan ampunannya. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Yang kedua, Allah mensucikan diri kita dengan berbagai musibat, dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan. Dari situlah kita memahami mengapa kaum muslimin di mana-mana hampir selalu dilanda berbagai musibat, berbagai penindasan. Musibat-musibat itu mengantarkan kaum muslimin ke tempat yang lebih suci. Orang-orang Bosnia yang beragama Islam itu mungkin sudah lebih dari 100 tahun melupakan Islamnya. Atau orang-orang Albania, orang-orang Kosovo, sekian ratus tahun mereka melupakan Islamnya. Mereka hidup sebagaimana banyaknya hidup orang-orang Barat, minum minuman keras, tidak menjalankan sholat. Kemudian terjadilah pembantaian terhadap kaum muslimin, dan mereka kembali kepada ajaran yang sudah mereka lupakan. Perempuan-perempuannya mulai memakai jilbab. Masjid-masjid mulai dipenuhi dan orang Bosnia, Albania mulai belajar Islam kembali. Musibat membuat mereka lebih bersih, lebih suci, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan musibat itu untuk mensucikan mereka. Balillahu yuzakki man yasha, tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendaki. Kalau kita pandang penderitaan umat Islam di berbagai negeri ini, kita seringkali bertanya mengapa umat Islam di mana-mana ditindas. Jawabannya ialah Tuhan seringkali mensucikan kaum muslimin itu dengan berbagai musibah, dengan berbagai ujian, dengan berbagai percobaan. Jadi pertama dalam Al-Quran, tazkiyah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ tazkiyah berarti pensucian berupa ampunan Allah atau berupa musibat-musibat yang Allah timpakan kepada hambanya. Yang kedua, di dalam Al-Quran tazkiyah dinisbahkan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 kali Tuhan menyebut tugas Nabi itu ialah mensucikan umatnya. Yuzakkihim, mensucikan mereka. Yuzakkikum, mensucikan kamu. Dalam 4 ayat yang isinya menjelaskan tugas Nabi untuk mensucikan manusia, Tuhan memberikan urutan-urutan seperti ini. Tugas Nabi itu yang pertama ialah membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan umatnya. Dan yang ketiga, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah.
Hampir selalu dalam ayat itu Tuhan menyebut kata Rasul. Sehingga kawan-kawan kita yang punya semangat tinggi tetapi akalnya kurang, menegaskan bahwa di tengah-tengah kita juga bisa ada seorang Rasul. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap kaum ada Rasulnya. Maka kaum Indonesia juga punya Rasul. Dan seorang itu bisa disebut Rasul asal katanya menjalankan 3 tugas. Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Yang saya ketahui para Rasul dalam tanda petik itu memang membacakan ayat-ayat Allah. Karena ngajinya selalu Quran. Dan Qurannya juga selalu Quran terjemah Departemen Agama. Sebetulnya harusnya yatlu alaihim ayatul wizaratil islamiyah. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Kementerian Agama. Kemudian yang tidak saya saksikan dari mereka ialah bagaimana mereka mensucikan umatnya. Oh, jawabannya ada. Mereka membantu mensucikan umatnya dengan memungut uang. Uang itu jadi tebusan bagi dosa-dosanya. Dikumpulkan oleh kiainya dan dihitung itu sudah berapa lama Anda meninggalkan tidak beragama itu. Dikalikan sekian. Katanya rata-rata itu untuk anak-anak mahasiswa. Harga tebusan dosa untuk mahasiswa itu rata-rata 500 ribuan. Kalau ada yang berpengalaman di sini bisa membetulkan saya, karena saya pun cuma dengar dari yang lain. Itu kayak mensucikan mereka. Oke, kalau begitu mereka juga menjalankan tugas Nabi mensucikan umatnya. Gimana dengan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah? Nah, itu yang saya tidak ketahui. Nanti mungkin ada di antara Anda yang bisa menjelaskan kepada kita Alkitab dan Al-Hikmah yang diajarkan oleh para Rasul yang lahir pada milenium ketiga. Nah, memang betul di dalam Al-Quran tugas Rasul itu diurutkan seperti itu. Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Urutannya selalu begitu kecuali dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Urutannya yuzakihim, mensucikan, yang biasanya selalu di tengah-tengah, yang merupakan tugas kedua. Di dalam surat 2 ayat 128 itu yuzakihim ditempatkan pada bagian yang ketiga. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka itu ditempatkan di ujung ketiga. Pertama membaca ayat-ayat Allah, kedua mengajarkan Alkitab dan Hikmah, dan yang ketiga mensucikan mereka. Mensucikan itu ditempatkan yang ketiga. Tazkiyah ditempatkan setelah ta'lim. Mensucikan ditempatkan setelah mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Pada 3 ayat yang lainnya, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 151, dalam Ali Imran ayat 164, dan di dalam surat Jum'ah, kalau saya tidak salah ayat 3 atau ayat 4, Allah menyebutkan yuzakihim itu di tengah-tengah. Saya surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah bangkitkan di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri.
membacakan kepada mereka ayat-ayat Dia, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam pengajian ini kita hanya akan membicarakan apa yang disebut tazkiyah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mensucikan diri kita itu? Apakah Rasulullah mensucikan diri kita dengan meminta tebusan dosa kita dengan membayar 500.000 rupiah? Sudah pasti Rasulullah tidak melakukan itu, karena di zaman Rasulullah tidak berlaku uang rupiah. Bagaimana Rasulullah mensucikan kita itu? Untuk itu saya akan bahas satu ayat dalam surat Al-Baqarah dengan merujuk kepada tafsir min wahyil Quran, tulisan Samahah Ayatullah Al-Uzma Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah Dama Zilluhus Syarif, yang menurut saya membahas ayat ini dengan sangat indah. Tapi sebelum kita membahas rangkaian ayat-ayat itu, kembali kita bertanya mengapa pada sebagian besar ayat Rasulullah itu mensucikan dahulu, baru mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Pada ayat yang lain, seperti surat Al-Baqarah ayat 129, Rasulullah itu mengajarkan dulu Alkitab dan Al-Hikmah, baru mensucikan mereka. Ada satu ayat yang urutannya itu tazkiyah, lalu ta'lim. Satu ayat lagi ta'lim, lalu tazkiyah. Sekelompok ayat menyebut belajar dulu, baru mensucikan diri. Satu lagi mensucikan dulu, baru belajar. Nah, dalam hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau disebut Rasulullah mensucikan lebih dahulu orang itu, baru mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan itu yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Rasulullah mensucikan dulu mereka, lalu mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kata para sufi, yang pertama kali Rasulullah memberikan bantuan kepada kita dengan menyadarkan kita kembali ke jalan yang benar, kemudian kita menjalankan kesucian diri. Setelah itu Rasulullah berikan kepada kita Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi ilmu itu kita peroleh setelah kita melakukan pensucian diri. Rasulullah mengajarkan ilmu itu kepada kita setelah Rasulullah mensucikan diri kita lebih dahulu. Dan gimana Rasulullah mensucikan diri kita? Pertama, dengan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sangat penyayang kepada kita, yang sangat sedih kalau Rasulullah melihat kita itu hidup di dalam kesengsaraan dan kesesatan, yang sangat ingin kita ini mendapat ampunan dan kasih sayang Tuhan. Kadang-kadang Rasulullah itu, mungkin sebagian di antara Anda ada yang berpendapat pembicaraan saya udah musyrik ini sekarang. Kadang-kadang Rasulullah itu intervensi di dalam kehidupan kita. Rasulullah menarik kita ke jalan yang benar. Kemudian kita mulai mensucikan diri kita. Dan setelah kita mensucikan diri kita, kita mulai belajar Alkitab dan Al-Hikmah. Sekarang ini saya diserahi kolom rubrik 2 halaman khusus berisi tentang dunia tasawuf. Isi dunia tasawuf itu antara lain laporan pengalaman-pengalaman ruhaniah orang yang tiba-tiba kembali ke jalan yang benar. Salah satu di antaranya yang saya ungkapkan di situ adalah pengalaman seorang
foto model. Foto model itu pernah harus dioperasi, dibedah, dan ketika dia sedang mengalami pembedahan itu, ketika perutnya dikoyakan, orang-orang di sekitarnya menyaksikan dia sudah meninggal dunia. Dokter juga sudah sibuk mengurus dia, berusaha menyelamatkan nyawanya, dan seluruh tubuhnya sudah dingin. Seluruh keluarganya sudah menangis. Tapi apa yang terjadi pada sang foto model itu? Karena ada kemungkinan foto model itu sekarang mendengarkan pembicaraan saya, jadi saya harus minta maaf memperbincangkan dia. Dia merasa di alam sana itu dia tiba-tiba naik tangga panjang sekali, tangganya itu ke atas. Sampai di atas, ketika dia sampai di satu tempat, kepalanya terantuk, ada kaki seseorang yang kelihatannya berwibawa. Orang itu kayaknya berkata dengan lembut tapi penuh wibawa sehingga dia tidak bisa menolaknya. Kamu kembali lagi. Dan dia turun lagi, kembali lagi, kemudian dia hidup lagi itu. Dia menceritakan pengalaman itu dengan menangis. Dan dia bercerita, saya tidak bisa melihat wajah orang yang menyuruh saya kembali. Saya hanya melihat bahwa alisnya tebal dan hampir-hampir bertemu. Waktu itu bulu kuduk saya berdiri, karena saya baca hadis yang dari Sayyidina Ali sallallahu alaihi yang mengungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Ya, digambarkan bahwa alis Rasulullah itu tebal, hampir-hampir bertemu di antara keduanya. Lalu setelah itu, si foto model itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Dia menjalankan kesucian, dia pakai jilbab, dia mulai beribadah, dia melakukan sholat, sekarang belajar tasawuf, bahkan jadi salah seorang anggota jemaah tazkiyah yang rajin. Dan mulailah dia mempelajari ilmu yang banyak. Mulai mempelajari Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi yuzakihim dulu, baru kemudian yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kata Jalaluddin Rumi ketika menjelaskan ayat, kepunyaan Allah lah tentara di langit dan di bumi. Walillahi junudus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah tentara-tentara di langit dan di bumi. Dan Allah itu mengirimkan tentaranya tidak usah hebat-hebat, kata Rumi. Seekor lalat saja bisa diutus Tuhan untuk menumbangkan seorang tiran seperti Namrud. Menurut cerita, Namrud itu matinya digigit lalat. Tuhan tidak mengirimkan jutaan halilintar untuk menyerang Namrud itu. Lalat saja cukup untuk mematikan Namrud itu. Dan kalau Allah menghendaki, tentara-tentara Tuhan yang dikirim dimasukkan ke dalam hati kita untuk menghancurkan setan-setan di dalam hati kita itu juga tidak perlu yang hebat-hebat. Bisa saja, kata Rumi, satu kalimat singkat dari seorang mubalik masuk ke dalam hatinya, tiba-tiba dia tersadar, dia kembali ke jalan yang benar. Hanya satu kalimat singkat saja. Seperti dalam kisah Sufi, seorang pemuda yang memperkosa seorang perempuan dengan membawa pisau. Dia mengancam bahwa siapapun yang mengganggu dia akan menyebabkan dia membunuh perempuan itu. Ini menurut cerita. Lalu seorang Sufi datang, Hasan al-Basri namanya, dan dia tetap mendekati pemuda itu walaupun pemuda itu menyuruh dia pergi. Back off, kata dia. Tapi Hasan al-Basri tetap datang
dan hanya berkata pendek, ayyuhal walad, hei anak, ketahuilah bahwa Tuhan sekarang sedang memperhatikan kamu. Perkataan Tuhan sedang memperhatikan kamu itu menyadarkan dia, sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Nah, kalimat itu, satu kalimat saja itu jadi tentara Allah yang menghancurkan setan dan mengusir setan dari hatinya. Pemuda itu melepaskan perempuan itu, bersimpuh di hadapan ulama besar itu, menangis terisak-isak. Ini Hasan Al-Basri di zaman tabi'in. Kemudian kita dengar cerita tentang Fudail bin Ayyad, seorang pemuda juga yang menghabiskan masa mudanya hanya untuk foya-foya, bersenang-senang, minum minuman keras. Tengah malam dalam keadaan sempoyongan, dia mendengar seorang perempuan di sebuah rumah membaca Al-Quran di keheningan malam. Dan ada satu ayat yang berbunyi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum datang waktunya orang-orang yang beriman itu merasa takut hatinya dengan peringatan Allah. Lalu dia sadar, dan kemudian Fudail bin Ayyad menjadi salah seorang di antara wali-wali besar dalam sejarah Islam. Hanya ayat Al-Quran itu menjadi tentara Allah yang menyadarkan dia. Banyak juga orang yang masuk Islam karena tentara-tentara Allah yang dikirim itu. Di antaranya ada yang masuk Islam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di dalam mimpinya. Mu'alaf yang masuk Islam karena bisa pertemuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disadarkan oleh suara azan, atau hal-hal yaitu tentara-tentara Allah yang tidak kelihatan itu. Saya teringat cerita Imam Ja'far. Ada cerita Bishr Al-Hafi itu kan yang sudah saudara-saudara ketahui. Ada seorang kaya raya namanya Bishr. Pekerjaannya juga hanya poya-poya dan mengejar hawa nafsunya saja. Dia kadang-kadang mengundang orang untuk bernyanyi-nyanyi, memainkan musik, dia sendiri minum-minum. Satu saat pembantunya keluar untuk buang sampah. Tengah jalan ketemu dengan Imam Muhammad Al-Baqir Salamullahi alaihi. Kata beliau, kata Muhammad Baqir, apakah dia yang ketawa-ketawa dan minum-minuman keras itu seorang budak atau seorang tuan? Tentu saja dia seorang tuan, kata si budak, kata pembantu. Ketika pembantunya balik lagi, ditanya mengapa dia terlambat, dia cerita bahwa dia bertemu dengan seorang yang saleh, dan orang saleh itu bertanya, apakah anda ini budak atau tuan? Saya katakan tuan. Oh, pantaslah dia berbuat sekehendak hatinya. Orang itu tiba-tiba sadar bahwa sebetulnya tidak ada seorang pun di antara kita itu yang menjadi tuan. Kita semua adalah budak-budak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dia sadar, dia lemparkan gelasnya, cawan anggurnya, dia berlari mengejar Imam Muhammad Al-Baqir dalam keadaan berkaki telanjang. Singkatnya cerita, dia kembali ke jalan yang benar dan menjadi salah seorang tokoh sufi juga. Yang sepanjang hidupnya setelah itu, kemanapun dia berangkat, dia tidak pernah memakai sendal atau sepatu. Dia selalu berkaki telanjang. Sehingga akhirnya dia digelari Bishr si kaki telanjang, Bishr Al-Hafi. Nah, ucapan Imam Muhammad Al-Baqir yang pendek ini, apakah kamu ini budak atau tuan? Jadi tentara Allah yang masuk dalam hatinya dan mengusir setan yang sudah bertahta dalam hatinya bertahun-tahun. Di dalam, kalau saya tidak salah dalam Al-Bihar, diceritakan ada salah seorang pengikut Ahlul Bait di Kufah. Punya tetangga
Tetangganya itu pengikut Ahlul Bait juga. Tetapi tetangga ini hidupnya dari harta yang haram. Dia jadi agen penguasa yang memeras rakyat, mengambil duit mereka. Kalau dulu sih korupsi itu langsung itu ngambil dari duit rakyat, rakyat suruh kirimkan duit kepada agen-agen penguasa itu. Kalau sekarang korupsinya tidak langsung itu, tidak kelihatan memeras rakyat langsung, enggak. Kita tidak melihat bahwa uang itu diperas langsung dari rakyat. Tidak ada kelihatan sekarang ini. Yang kelihatan itu dia tidak dari rakyat, itu dari pengusaha. Dan pengusaha pun tidak kelihatan memeras dari rakyat. Kita baru tahu bahwa itu memeras rakyat. Pertama kalau kita pikirkan bahwa uang itu nanti harus dibayar oleh rakyat juga. Kita harus bayar seluruh utang itu. Yang kedua, Anda bandingkanlah, karena uang itu dimakan oleh sekian besar pejabat, maka hak-hak rakyat tidak lagi dipenuhi. Perguruan-perguruan tinggi tidak lagi dibiayai oleh pemerintah. ITB sekarang dengan bangga dia menandatangani perjanjian otonomi, mau mengatur institut sendiri. Emang bagus itu kedengarannya. Tapi setelah itu mahasiswa harus bayar lebih mahal karena diotonomikan. Sehingga banyaklah rakyat yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Nanti akan banyak lagi anak-anak pinter yang datang dari kampung-kampung, dari desa-desa, pergi diterima di ITB tapi dia tidak bisa bayar uang kuliah. Hak mereka itu dirampas. Sebetulnya duit orang kampung itu diambil juga secara tidak langsung, karena pemerintah tidak lagi menyediakan dana untuk membantu mereka. Bandingkanlah itu misalnya dengan Jerman. Di Jerman itu orang masuk sekolah sampai perguruan tinggi manapun tidak bayar. Bahkan setelah mereka masuk sekolah, mereka punya kartu potongan harga. Kalau beli di pasar, ada potongan harga. Tanya sama kawan kita Abdurrahman di sini nih. Kalau mahasiswa itu melahirkan anaknya ketika jadi mahasiswa, ada bantuan dana untuk menolong orang-orang yang melahirkan anaknya. Dulu Bandung ini itu pusatnya gerakan-gerakan revolusioner. Konferensi Asia Afrika yang pertama itu diselenggarakan di Bandung, Bandung Conference. Itu masuk dalam berbagai ensiklopedi. Di Bandung juga dulu ada ya gerakan-gerakan mahasiswa di Bandung. Bung Karno juga dulu berasal dari ITB Bandung itu. Terus gerakan-gerakan mahasiswa. Sejak reformasi kemarin ini sampai sekarang, Bandung itu tetap dingin, malah lebih dingin dari Jogja. Dulu waktu saya datang ke Jogja, saya ingat Mas Amin Rais waktu itu menyambut saya dalam sebuah seminar. Dan Amin Rais mengatakan begini, Mas Jalal, katanya, nyebutnya Mas. Jogja ini tidak sepanas Bandung. Jogja ini adem ayem saja, katanya. Jadi Bandung itu dulu dianggap sangat dinamis. Sekarang tidak. Bandung tidak dihitung lagi di dunia, boro-boro dunia internasional. Di dunia nasional pun tidak dihitung. Karena sekarang orangnya adem-adem itu. Saya tidak tahu mengapa. Sekarang Bandung ini hanya memperoleh predikat sebagai kota artis yang memberikan obat penenang buat orang banyak supaya melupakan penderitaannya. Bandung paling-paling terkenal secara nasional sebagai kota ABG. Sebetulnya Bandung harus bangkit sekarang ini untuk menentang kezaliman itu, menentang penindasan, baik yang tampak maupun yang terselubung, menentang setiap pemerasan terhadap rakyat banyak yang dilakukan oleh para penguasa secara tidak langsung. Tentang seorang yang tinggal di Kufah yang kerjanya memeras rakyat tapi langsung.
Dan dia seorang pengikut Ahlul Bait. Bukan tidak mungkin sekarang juga ada pengikut Ahlul Bait yang kerjanya memeras. Satu lagi pengikut Ahlul Bait yang baik, bertetangga dengan dia. Karena sesama pengikut Ahlul Bait, dia sering mengingatkan tetangganya itu supaya buru-buru kembali ke jalan yang benar. Apalagi biasanya kalau kita memperoleh harta dari harta yang haram, keluarnya juga kepada yang haram lagi. Itu selalu begitu. Dia juga minum minuman keras gitu. Sudah meninggalkan salat. Salat sudah ditinggalkan. Tentu apalagi doa kumel, baca tawasul. Walaupun tidak memusyrikan, tapi dia tidak datang. Sebetulnya pada akhirnya ujung-ujungnya sama aja itu. Yang tidak datang baca doa kumel dan tidak datang baca tawasul, dengan orang yang menganggap itu musyrik, sama-sama hasil akhirnya sama-sama tidak datang ke tempat pengajian itu. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengundang Anda semua buat baca doa kumel dan tawasul pada malam Jumat. Yang memusyrikan tawasul juga saya undang. Dan kalau dia tidak datang, Anda punya kawan. Ada juga pengikut Ahlul Bait yang nanti tidak datang. Insya Allah. Saya bercerita itu hampir mirip cerita Jalaluddin Rumi ya, dalam Masnawi. Jalaluddin Rumi itu kalau cerita dalam Masnawi, satu cerita tiba-tiba berhenti, cerita itu diselang dulu panjang. Selangnya itu kira-kira 100 halaman. Baru kata Rumi, kita kembali lagi kepada cerita kelinci. Ya. Jadi karena sama-sama Jalaluddin, ya, kita juga sekarang balik lagi ke cerita itu. Dia diperingatkanlah oleh pengikut Ahlul Bait yang baik itu. Dan dia hanya menjawab gini, saya ini emang udah sakit. Saya ini udah keterlanjuran lah. Jadi sudah tidak bisa diperbaiki. Satu saat dalam musim haji, pengikut Ahlul Bait ini mau berangkat haji. Karena dalam mazhab Ahlul Bait, haji itu termasuk amal yang utama juga. Tidak benar bahwa orang-orang Syiah itu tidak perlu haji, cukup saja pergi ke Karbala. Banyak orang Syiah yang belum pernah ke Karbala, tapi berulang kali naik haji. Contohnya yang bicara di mimbar ini. Jadi dia berangkat naik haji. Sebelum berangkat naik haji, karena orang itu walau betapapun maksiatnya, dia pengikut Ahlul Bait kan. Jadi dia berkata, nanti kamu kan akan pergi ke Madinah, nanti berjumpa dengan Imam Ja'far. Tolong mintakan bantuan kepada beliau bagaimana saya mengatasi masalah akhlak saya ini. Jadi walaupun dia tidak bisa meninggalkannya, dia merasa akhlak dia itu kurang baik. Singkatnya cerita, pada waktu sampai di Madinah, orang itu berjumpa dengan Imam Ja'far. Dan Imam Ja'far berkata begini, nanti ketika kamu pulang, orang itu pasti akan datang lagi menemui kamu. Katakan kepadanya bahwa Imam Ja'far berpesan kepadanya, ukhruj bima antafih, adman lakal jannah. Keluarlah kamu dari kebiasaan kamu itu. Aku jaminkan bagi kamu surga. Ketika pulang, betul orang itu datang. Ceritakanlah bahwa Imam Ja'far berpesan, ukhruj bima antafi adman lakal jannah. Keluarlah kamu dari apa yang sekarang kamu berada di situ. Nanti aku jaminkan bagi kamu surga. Betulkah Imam Ja'far berkata begitu? Betul. Itu ucapan Imam Ja'far yang pendek itu menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Masuk jauh dalam hatinya, dia menangis terisak-isak. Dengan terhuyung-huyung dia pulang ke rumahnya. Dan selama beberapa hari tetangganya tidak melihat dia muncul. Karena cemas, tetangganya berkunjung. Mengetuk pintunya, mengucapkan salam. Ketika pintu dibuka, orang itu berlindung di balik pintu. Dan menyuruh agar dia tidak masuk. Kata dia, ucapan Imam Ja'far itu telah membuat saya sadar. Saya sudah kembalikan semua harta rakyat yang saya rampas itu. Saya kembalikan semua. Sehingga sekarang ini saya tidak punya pakaian selembar pun di dalam tubuh saya. Jadi Anda tidak usah masuk karena saya malu. Tetangganya balik lagi sekarang. Cari baju loh.
serahkan kepada dia. Setelah itu beberapa hari kemudian dia jatuh sakit, tetangganya lah yang merawat dia, memberi makan dia, bahkan menunggui pada saat-saat sakratul mautnya. Penyakitnya makin lama makin parah. Itu sebetulnya Tuhan mensucikan dia dengan dua hal itu kan, dengan penyakit itu dan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui salah seorang imam dari keluarganya. Sudah memenuhi janjinya, lalu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Setelah itu meninggal dunia. Setelah itu singkat cerita, pada tahun berikutnya orang itu berangkat naik haji lagi. Berangkat naik haji dan sampai di Madinah. Ketika beliau mau masuk ke tempat menghadap Imam Ja'far, belum berkata apa-apa, Imam Ja'far sudah berkata begini, aku sudah memenuhi janjiku untuk kawan kamu yang ada di Kufah itu, dan sekarang Tuhan sudah memberikan surga kepadanya. Orang tadi itu yang ahli maksiat, tukang memeras rakyat, tiba-tiba kembali ke jalan yang benar dengan satu kalimat dari Imam Ja'far, ukhruj bima anta fi adman lakal jannah. Tinggalkan kebiasaan kamu itu, aku jamin bagimu surga. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah salamullahi alaih berkata, afdolul ibadah tarkul adah. Ibadah yang paling utama ialah meninggalkan kebiasaan lama. Sulit itu meninggalkan kebiasaan itu, meninggalkan habit itu sulit, kecuali dengan bantuan tentara Allah yang masuk ke dalam hati kita. Di antara tentara Allah itu yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang bertugas yuzakihim, mensucikan mereka, dan yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, ini ayat yang tadi itu, sebagaimana saya janjikan akan saya bahas dengan merujuk min wahyil Quran dari Sayyid Husain Fadlullah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utus di antara kamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah dan mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. Fadhkuruni azkurkum, berzikirlah kepadaku, aku akan zikir juga kepadamu. Ingatlah aku, nanti aku juga akan ingat kamu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah kamu kafir. Sebelum ayat ini Tuhan berkata, wali utimma ni'mati alaikum, akan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wala'allakum tahtadun, dan supaya kalian memperoleh petunjuk. Di antara penyempurnaan nikmat Tuhan itu ialah Tuhan utus di tengah-tengah kita ini seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, dan rasul itu bertugas mensucikan kita dan mengajarkan kepada kita Alkitab dan Al-Hikmah, dan juga mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Rasul itu bisa juga memberikan ilmunya kepada kita. Bagaimana caranya Rasul mensucikan diri kita ini? Pertama, Rasulullah mensucikan dirinya dengan sabda-sabdanya, dengan sunnahnya. Jadi ketika kita mempelajari sunnahnya, kita sebenarnya sedang mengikuti pensucian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sunnahnya itu adalah alat yang digunakan oleh Nabi yang mulia untuk mensucikan diri kita. Kalau Anda masukkan mobil Anda ke sebuah tempat pembersihan mobil, kalau di Saudi namanya ghassalah, itu kemasukan situ. Di situ lalu ada alat di situ muter membersihkan. Dibersihkan langsung selesai. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan sunnahnya kepada kita sebagai ghassalah. Tentu saja itu mobilnya harus diam di situ kalau mau dibersihkan. Harus menerima itu seluruh putaran itu. Begitu pula kita ini hanya bisa disucikan oleh Rasulullah dengan sunnahnya apabila kita mengikuti sunnah itu dengan patuh. Tidak melawan itu sunnah itu. Mengikutinya dengan patuh, barulah Rasulullah nanti akan mensucikan kita dengan sunnahnya. Saya ingat lagi kepada Jalaluddin Rumi itu. Kata Jalaluddin Rumi, siramkan berember-ember air kepada tanaman itu. Tapi sekiranya tanaman itu akarnya sudah busuk, emberan air itu tidak akan menyebabkan tanaman itu tumbuh subur. Tapi satu canting air saja disiramkan kepada tanaman yang akarnya sedang segar-segarnya, maka tanaman itu akan tumbuh subur. Lalu kata Rumi, siapkanlah hatimu yang segar untuk menerima sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Baru nanti dari hatimu akan tumbuh bunga-bunga kesucian. Hebat itu emang Rumi itu. Kita juga bisa dengar pengajian berjam-jam. Kalau hati Anda itu lapuk semua, mati aja itu. Tapi kalau hati Anda segar, beberapa kalimah saja akan masuk dalam hati Anda dan menumbuhkan bunga-bunga ruhani yang sangat indah. Itu pertama, Rasulullah itu mensucikan kita dengan sunnahnya. Kedua, Rasulullah mensucikan kita dengan doanya. Nabi itu mendoakan selalu kebaikan kita. Setiap hari amal-amal kita diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah setiap kali melihat amal kita yang baik, beliau mendoakan supaya amal kita dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, Rasulullah mensucikan kita dengan syafaatnya, baik di dunia ini maupun di alam barzakh ataupun pada hari akhirat nanti. Rasulullah akan memberikan syafaatnya untuk mensucikan kita. Kata Syed Husain Fadlullah, Ar-Rasulul Karim ni'matun azimah. Rasul yang mulia itu adalah nikmat Allah yang besar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan menarik, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat kedatangan Rasul itu untuk mensucikan diri kita, ayat selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan dua hal, berzikir dan bersyukur. Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan saya akan bacakan hadis-hadis yang dikutip oleh Sayyid Husain Fadlullah. Kata beliau, sebagaimana Rasul itu mensucikan diri kita, maka zikir dan syukur pun akan mensucikan hati kita juga. Dan di dalam Al-Quran seringkali dikaitkan bahwa orang yang bisa disucikan oleh Rasul itu adalah orang yang banyak berzikir juga. Orang yang meneladani Rasul itu hanyalah orang-orang yang banyak berzikir. Itu ayat yang sering kita kutip sepotong aja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu sebenarnya ada kelanjutannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya Rasulullah itu akan menjadi contoh teladan yang baik. Untuk siapa itu Rasulullah itu bisa jadi teladan yang baik?
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Buat orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarullaha katsira. Dan buat orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu dengan kecintaan kepada Rasulullah itu bergandengan. Seperti juga di dalam ayat ini. Orang yang banyak berzikir hanyalah orang yang mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah hanyalah orang yang banyak berzikir. Kalau ada orang yang sama sekali tidak berzikir, itu pasti dia tidak cinta Rasulullah. Kalau zikirnya sedikit, itu pasti tidak mencintai Rasulullah. Dalam Al-Quran, orang yang berzikir sedikit itu disebut orang munafik. Waktu terjadi pertempuran antara Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, sahabat-sahabat Sayyidina Ali bingung mau melawan mereka itu. Karena mereka itu sahabat Nabi juga. Lalu tanya sama Sayyidina Ali, apakah mereka itu orang musyrik? Tidak, mereka justru orang-orang yang sudah lari dari kemusyrikan. Kalau begitu mereka orang munafik tuh. Tidak, kata Sayyidina Ali, karena orang munafik itu zikirnya sedikit. Sementara itu sahabat Nabi yang merangi Sayyidina Ali zikirnya banyak juga. Jadi tidak bisa disebut. Jadi dulu itu ciri orang munafik zikirnya sedikit. Kalau sekarang sih ciri orang munafik yang kita hafal itu bukan dari Al-Quran, itu dari hadis Nabi. Kalau berbicara berdusta, kalau diberi amanat berkhianat, kalau janji tidak ditepati. Karena orang-orang Syiah itu katanya melakukan taqiyah, itu dan taqiyah artinya berdusta, maka ciri kaum munafikin di abad ini itu orang Syiah. Kalau Anda ini kurang berzikir dan tidak senang dengan baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda munafik menurut Al-Quran itu. Jadi zikir dengan kecintaan kepada Rasulullah itu digandengkan bersama-sama. Saya akan bacakan di hadis-hadis tentang zikir. Menurut riwayat-riwayat dari Ahlul Bait salamullahi alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irta'u fi riyadil jannah." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala majalisu dzikr. Ughdu wa ruhu wadhkuru. Wa man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'indallah falyanzur kaifa manzilatullahi an 'indahu. Fa inna Allah ta'ala yunazzilul 'abda haitsa anzala al-'abdu Allah min nafsihi. Wa'lamu anna khaira a'malikum 'inda malikikum wa azkakum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairu ma tala'at 'alaihi syamsu dzikrullahi ta'ala. Fa innahu ta'ala akhbaru an nafsihi faqala ana jalisun man dzakarani wa qala subhanahu fadhkuruni adhkurkum, yani udhkuruni bit ta'ati wal ibadah adhkurkum bin ni'ami wal ihsani wa rahmati wa ridwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu sering datang merumput di taman-taman surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga itu? Itulah majelis-majelis zikir. Makanlah kamu di situ. Tentramkan jiwamu di situ dan berzikirlah. Majelis doaku mel itu majelis zikir. Itu taman surga. Merumputlah kamu di situ. Barang siapa yang ingin tahu kedudukannya di hadapan Allah, maka perhatikanlah bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Karena Allah Ta'ala menempatkan seorang hamba sesuai dengan hamba itu menempatkan Allah dalam dirinya. Jadi kalau seorang itu menempatkan Allah itu nomor 100, Tuhan juga akan menempatkan dia pada nomor 100. Kalau orang menempatkan Allah yang pertama dalam hatinya, Tuhan pun akan menempatkan dia sebagai orang yang pertama di sisinya. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian di hadapan Tuhan kalian, amal yang paling mensucikan diri kalian dan yang paling mengangkat kalian kepada derajat yang paling tinggi, serta yang paling baik kalian lakukan, yang bisa dilakukan di bumi ini, di tempat yang bisa disinari cahaya matahari,
adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, aku akan duduk bersama orang yang mengingatku. Tuhan Subhanahu wa Ta'ala berkata, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Artinya, kata Nabi, ingatlah kalian kepadaku dengan taat dan ibadah, aku akan ingat kepada kalian dengan seluruh nikmat, kebaikan, kasih sayang, dan keridhaan. Dan hadis yang terakhir dari Al-Hasan dan Al-Bazar, qala li Abu Abdillah alaihissalam, berkata kepadaku Abu Abdillah alaihissalam, ala ukhbiruka bi ashadda ma faradallahu ala khalqihi. Tahukah kalian sesuatu yang paling dahsyat yang telah Allah wajibkan kepada makhluknya? Nabi menyebutnya sampai 3 kali. Tahukah kamu yang paling hebat dari apa yang Allah wajibkan kepada makhluknya? Para sahabatnya berkata, bala, kami tidak tahu. Kata Nabi, ada 3 hal yang sangat berat yang diwajibkan Allah kepada, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa yang Allah tetapkan kepada hambanya. 1 ialah kesadaran manusia akan dirinya dan kemampuan kamu bergaul dengan saudara-saudara kamu dan berzikir kepada Allah pada segala tempat. Insafun nasi min nafsika. Kata insaf sebetulnya dalam bahasa Arab artinya memperlakukan seseorang sesuai dengan orang itu. Dalam bahasa Indonesia insaf menjadi insaf yang artinya sadar. Dan kemampuan kita bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang sebaik-baiknya serta berzikir kepada Allah dalam segala tempat. Amma inni la aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa in kana hadha min dzaka walakin dzikrullah fi kulli mautin idza hajamta ala ta'atin aw ala ma'siyatin. Yang aku maksud dengan zikir dalam segala tempat itu bukan hanya sekedar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, walaupun itu masih bagian dari situ juga. Tetapi yang dimaksud zikrullah, zikir kepada Allah pada segala tempat itu ialah kalau kamu itu bermaksud untuk mentaati Allah atau bermaksud untuk menghindari maksiat, kamu ingat kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan zikrullah, dan dengan zikrullah itulah Allah kemudian mensucikan diri kita. Saya belum sempat menyebutkan syukur itu kita akan kelanjutkan pada waktu yang akan datang. Tapi untuk menutup pembicaraan ini, saya bacakan sebuah hadis dari Imam Ali bin Al-Husain Zainal Abidin. Sesungguhnya Allah mencintai hati yang selalu menangis dan mencintai hamba yang selalu bersyukur. Karena Allah Ta'ala akan berkata kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat, apa engkau sudah berterima kasih kepada si fulan? Orang itu akan berkata, tidak ya Allah, aku berterima kasih kepadamu. Apa engkau sudah bersyukur kepada si fulan? Ia berkata, tapi aku bersyukur kepadamu wahai Tuhan. Kemudian Tuhan berkata padanya, kamu belum bersyukur kepadaku sebelum kamu berterima kasih kepada dia, yang lewat dia aku alirkan nikmatku kepadamu. Kemudian ia berkata, ashkarukumullaha ashkarukum linnasi. Yang paling banyak bersyukur kepada Allah ialah yang paling banyak berterima kasih kepada sesama manusia. Saya kira itu pengajian kita. Kalau ada pertanyaan silakan.